sahabat podcast kalian, sekarang kita sudah sampai di episode 16. Episode kali ini kita akan berbicara lebih mendalam lagi tentang kepemimpinan, bagaimana menjadi seorang pemimpin, apakah benar kalau pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan gitu ya. Nah, nanti kita akan bicara banyak hal dengan narasumber kita yang sudah hadir di sini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kita akan berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta Roland Distumora. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan rasa syukur kami atas kebaikan Tuhan, menghantarkan kami untuk menikmati segala kehidupan kami, dan kami beroleh kehidupan yang berkemenangan. Saatnya bagi kami, Mas Sapot bersama dengan narasumber kami, Bapak Situa Dr. Waldensius Girsang, yang akan berbagi bersama dengan sahabat, sobat-sobat Marsahap Saat Podcast. Biarlah kiranya kami semua terberkati dalam karya Tuhan melalui hamba-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Rolandi. Baik, sobat-sobat Marsahap Podcast kalian, hari ini kita sangat bersyukur ya bertemu dengan satu sosok tokoh yang mungkin sobat-sobat Marsahap sudah pada kenal. Tapi saya akan sedikit ya tulangnya memberikan profil. Jadi tulang ini adalah Situa Dr. Waldensius Girsang ya, dan beliau adalah seorang sintua di gereja GKPS, dan orang tua kita ini melanglang buana dari desa yang sangat jauh di Sidikalang, dan akhirnya kuliah S1 di USU, dan kemudian S2-nya di UI, dan S3 di tahun 2020 tulangnya lulusnya. Yeah. Doktor di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Nah, jadi tulang kita ini sudah menikah yang jelas ya dengan Ibu Boru Ginting, dan juga dikaruniai 2 orang putri, Catherine dan Margareta. Berarti udah berapa cucunya tulang? 1. Jadi panggilan ini opung apa nih? Opung Matthew. Wah, ini nama cucunya aja sudah sangat teologis sekali ya. Nah, baik sobat-sobat Masahabat sekalian. Jadi saat ini orang tua kita ini, Pak Girsang ini seorang dokter di Rumah Sakit JEC, Jakarta Eye Center di Menteng. Jadi beliau memiliki keahlian dalam operasi retina ya tulangnya, retina. Dan kalau untuk secara skala internasionalnya, tulang ini termasuk salah satu yang memprakarsai operasi dengan teknik apa. Kalau mau tahu sudah ada di Google ya, nanti dijelaskan lebih dalam lagi. Nah, hari ini kita akan belajar memahami bagaimana hal berkaitan dengan kepemimpinan ya. Jadi kita akan lebih membahas lebih dalam lagi dari pandangan tulang kita, orang tua kita, dan bagaimana menurut Alkitab nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Nah, sekarang gini, tulang. Jadi tulang sudah menjalani banyak sekali perjalanan hidup. Mungkin kalau yang kita tahu itu pemimpin itu adalah orang yang bisa dipimpin juga kan begitu. Nah, gimana menurut pandangan Pak Dokter secara pribadi, gimana sih dalam hal memimpin itu, apa saja sih yang sebenarnya yang paling penting gitu? Bagaimana melihat kepemimpinan itu secara umum gitu? Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Jadi sepemahaman saya, sebenarnya pemimpin itu atau kepemimpinan itu adalah suatu seni. Oke. Untuk memotivasi sekelompok orang dalam bertindak untuk mencapai suatu tujuan. Oke. Dan tujuan bukan pribadi, tujuan bersama. Oke. Misalnya bisa kita lihat dalam kegiatan hidup kita sehari-hari, dalam perusahaan-perusahaan, dalam bisnis, dalam lain-lainnya, di mana pemimpin ini berarti kita bisa harus mengarahkan para orang yang bekerja bersama kita. Jadi kita harus ada pemahaman bahwa ini bukan orang bawahan saya, tapi orang yang bisa saya ajak bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Nah, hal yang mendasar. Jadi di hati kita, di pikiran kita, jangan ini langsung kita ini mengatakan ini bawahan saya, ini suruhan saya. Tapi ini adalah partner saya untuk menyatakan sesuatu. Untuk mencapai tujuan. Iya, untuk mencapai tujuan. Dengan arti kita punya satu teman, koleha, dan mempunyai strategi untuk memenuhi kebutuhan apa yang kita
inginkan dalam satu organisasi kita atau dalam satu pekerjaan kita atau perusahaan kita. Oke. Jadi kepemimpinan yang efektif Ya. haruslah didasarkan daripada suatu ide-ide yang penuh dengan komunikasi Oke, bersama komunikasi. tim orang yang kita ajak bersama-sama. Oke. Komunikasi sangat penting Komunikasi dan kolaborasi. sehingga bisa kita ajak mereka untuk terlibat bersama-sama dalam mengerjakan sesuatu apa yang pemimpin inginkan. Oke, berarti secara tidak langsung tulangnya bahwasanya pemimpin itu nggak boleh memakai ego diri, tapi dia harus memakai ini untuk kepentingan bersama, untuk Betul. mencapai sesuatu. Dan tidak boleh dia memaksakan, kan begitu ya? Tidak boleh memaksakan. Nggak boleh memaksakan. Kalau Iya. memaksakan nanti dia jatuhnya ke bos ya, beda Betul. bos antara pemimpin. Benar. Oke. Selanjutnya Pak, ada lagi? Jadi kita sebagai pemimpin harus bisa menginspirasi Memberikan inspirasi Iya. kepada orang lain. Oke. kepada orang-orang yang kita ajak bekerja sama dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan. Sekalian mereka bisa kita ajak untuk bisa bertindak apa yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Oke. Jadi tanpa kita suruh lagi mereka sudah punya improvisasi untuk melakukan sehingga mereka merasa ada kebanggaan sendiri. Sehingga mereka termotivasi untuk berkreasi, untuk melakukan sesuatu, mencapai tujuan. Jadi bukan perintah kita lagi, kamu ini, kamu itu kita bikin ke nomor sekian. Yang utama adalah mengajak mereka, ayo mari kita. Oke, baik. Jadi sahabat podcast kalian, tadi kalau misalnya kita lihat kan, kesimpulannya itu bahwasanya seorang pemimpin itu ketika dia memimpin sebuah kelompok untuk mencapai sebuah tujuan, nah kelompok yang dipimpinnya ini pun harusnya bisa juga menjadi pemimpin yang sama. Jadi Betul. pemimpin tadi menginspirasi dan kemudian itu akan berjalan terus dan akhirnya seperti apa ya, berkait kelindan gitu ya. Betul. Nah, betul ya, ya Pak Betul. Dokter ya. Jadi benar-benar ternyata kepemimpinan itu bukan sesuatu yang kayak kayak rumusan yang benar-benar habis ini begini enggak begitu ya. Benar. Ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan bagaimana kita membuat pendekatan kepada rekan kerja kita. Tadi bahasa yang menarik dari Pak Dokter adalah kolegialitas kita, rekan kita, partner kita. Betul. Gitu kan. Jadi walaupun dia pemimpin yang sangat tinggi sekali, tapi kalau misalnya melihat teman ini sebagai bawahan, pasti nggak akan berjalan dengan baik kepemimpinannya. Benar, Begitu telah iya. ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Dokter. Dari Bang Pendeta, gimana Bang Pendeta? Iya, kepemimpinan itu sama seperti tadi dibilang oleh Tulang adalah memotivasi atau memberikan pengaruh. Ya, pengaruh tentang bagaimana kita mampu untuk memberikan dampak. Kalau Tulang Dokter selalu mengatakan melakukan perubahan paradigma. Oke. Jadi kehadiran kita sebagai seorang pemimpin harus memberikan pembaharuan cara kerja, cara berpikir, ya sama halnya saat kita misalnya hadir di tengah-tengah jemaat, saat jemaat misalnya belum memahami, belum mengerti tentang bagaimana hidup di dalam Tuhan, diberkati di dalam Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan, anugerah Tuhan, maka sebagai seorang pemimpin Kristen, kita harus mampu membuat jemaat atau setiap orang itu boleh mengenal, tidak hanya mengenal, mengetahui, tidak hanya mengetahui, tetapi sampai pada menghidupi. Nah, jadi bagaimana mereka bisa semakin menghidupi anugerah itu, maka kita sebagai pribadi yang sudah mengenal Tuhan, hidup di dalam Tuhan, harus mampu menjadi leader di sana, menjadi pemimpin, mampu membawa atau menularkan. Sama seperti halnya saat saya jadi pendeta di Yogyakarta berhadapan dengan banyak mahasiswa ya yang tinggal ngekos, tidak bersama dengan orang tua, maka mereka berada di dalam kehidupan yang labil ya. Saat mereka berhadapan dengan dunia nyata yang dulunya tinggal bersama dengan orang tua, mereka tinggal sendiri, mereka mulai galau dan lain sebagainya. Maka kehadiran kita sebagai seorang pendeta bukan hanya memimpin secara organisasi, tetapi juga kehidupan mereka harus mampu kita pimpin di dalam Tuhan. Ya. Jadi kepemimpinan itu juga mentransfer ya, iman percaya yang kita punya kepada Tuhan, kepada setiap mereka anak-anak Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi ada seni mempengaruhi juga di sana.
Oke. Nah, menarik sobat Marsapat podcast kalian. Jadi bahwasanya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu the first thing adalah kita harus bisa memimpin diri kita dulu, kan gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa mengendalikan emosi dan kemudian tidak bisa mengendalikan ego diri, kita nggak akan bisa menjadi pemimpin seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Dokter dan juga Pak Pendeta tadi. Nah, yang menariknya adalah kalau kita lihat tadi bicara tentang organisasi, bicara tentang bagaimana di suatu tempat. Nah, gimana pandangan Pak Dokter dan juga Pak Pendeta ketika ada seorang pemimpin yang belakangan ini kan banyak gitu ya, maupun di negara manapun, yang penting pas kepemimpinan saya bagus gitu kan. Selanjutnya urusan dewe kan gitu kan. Nah, gimana pandangan Pak Dokter dan juga Pak Pendeta ini, bagaimana ini melihat kondisi yang seperti ini? Apakah ada dampak yang tidak baiknya gitu ketika seorang pemimpin hanya memikirkan ya pokoknya masa saya beres gitu kan? Nah, dari Pak Pendeta dulu. Iya, saya rasa itu sedikit keliru karena seorang pemimpin tadi itu memberikan karakter, mempengaruhi karakter, mempengaruhi cara berpikir, cara berperilaku. Sehingga kalau tadi yang penting saat saya itu bukan pengaruh yang positif, tetapi itu hanya lebih kepada pembangunan yang terlihat secara fisik saja, tetapi tidak ada terjadi pembangunan secara mental bagi setiap jemaat. Mental. Jadi misalnya kayak saya di gereja itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana gereja ini dipugar menjadi seperti ini, bagaimana keberadaan ruangan ini harus seperti ini, tidak. Tetapi bagaimana kita juga harus mampu membawa jemaat itu semakin hidup di dalam Tuhan. Ya, kalau sering dalam doa pagi kami bersama dengan Tulang Dokter di GKP Salemba, maka kita tidak sedang berbicara tidak tentang ada Tuhan di sekitar kehidupan kita, ada Kristus di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, tetapi Christ in you, Kristus tinggal di dalam diri kita. Sehingga saat Kristus tinggal di dalam diri kita itu tidak bersifat sementara, Pak. Ya, itu akan terus berada walaupun kita pindah, walaupun kita mutasi, walaupun kita akhirnya harus berpisah, tetapi Christ in you tadi, kepemimpinan Kristus di dalam dirinya itu menjadi sesuatu yang menetap, tinggal, berbuah di dalam kehidupan jemaat. Kira-kira begitu dia. Jadi kalau ada istilah pemimpin yang kayak tadi kayaknya ini ya. Pada saat masa saya bagus, nanti setelah itu enggak lagi. Oke. Nah, kalau Dokter gimana sendiri melihat? Karena kan pasti ada selalu gitu ya teman-teman ya, sobat-sobat ya. Ada selalu orang yang hanya ya pokoknya kepemimpinan saya beres aja dulu gitu ya kan. Gimana dalam melihat itu? Ini kan seni memimpin juga ini kan gitu. Memang ya, namanya kepemimpinan itu memang betul-betul seni. Betul, itu tapi banyak sekali pelatihan untuk kepemimpinan itu. Saya terus terang aja, kepemimpinan itu harus didasari dengan kebersamaan. Kebersamaan, oke. Itu dasar kolaborasi sekali. itu Iya. penting sekali. Jadi kalau kebersamaan itu berarti kita harus memberdayakan orang lain yang ada di sekitar kita, baik terlibat langsung maupun tidak langsung. Jadi bukan memperdayakan. Memberdayakan, tidak Kita bukan memperdayakan. Ya, diberdayakan. Diberdayakan. Oke, ini menarik ini. Jadi ini hal yang kadang-kadang kita lupa. Ya. Kita pernah dengar mengatakan dalam satu kutipan ya, Anda tidak menggunakan orang lain untuk menciptakan karya besar Anda. Oke. Jadi Anda tidak mempergunakan orang lain untuk menciptakan karya besar Anda. Tapi gunakanlah karya Anda untuk membuat orang lain menjadi besar. Wah. Baru. Nah, luar biasa ini bisa dicatat ini. Iya, memang gitu. Boleh ulang. Anda tidak menggunakan orang lain untuk menciptakan karya besar Anda. Jadi jangan kita gunakan orang lain untuk menciptakan karya besar kita. Tapi gunakanlah karya besar kita untuk membawa orang lain menjadi besar. Oke. Itu motivator yang sangat. Yang selama ini dia sudah terpuruk dalam hati dalam konsep hidup. Tapi dengan melihat bagaimana gairah hidup kita membuat sesuatu, dia menjadi terpacu. Oh iya ya, ternyata aku selama ini mindsetku salah. Kembali tertulis di Alkitab itu kan, kita adalah orang-orang pemenang. Orang pemenang itu tidak akan takut lagi, tinggal menunggu waktunya.
tidak perlu kita mencari-cari lagi. Kan itu. Betul. Nah, makanya saya katakan tadi, sungguh indah sekali seperti apa yang dikatakan Pak Pendeta tadi. Jadi hal-hal yang mendasar ini betul-betul harus sudah tertanam di hidup kita. Bukan kita dengan kata-kata lagi yang sesaat kita munculkan pada suatu tempat, tapi memang sudah mengalir di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Berarti dimanapun ya, dalam aspek apapun itu ya. Itu sudah mengalir di dalam kehidupan kita. Baik dalam keluarga, baik dalam pertemanan, baik dalam kumpulan, baik dimanapun kita pergi, tidak dibatasi ruang dan waktu lagi. Domba bana mahorjai bagas dirita. Sudah Dia yang bekerja dalam hidup kita, maka apapun yang kita lakukan kembali pada tadi itu. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang menjadi motivasi bagi orang lain sehingga hidupnya bisa lebih berbuat lagi di kemudian hari. Baik, jadi kayak dari inner self-nya dulu berarti Inner ya. self-nya, iya. Nah, berarti sobat-sobat tadi udah secara tidak langsung sudah lihat ya bahwasanya hal kepemimpinan itu adalah hal yang paling sangat penting ketika saudara-saudara mulai hidup gitu ya. Apalagi kita hidup dalam dunia sosial masyarakat, karena memimpin diri dan kemudian kalau misalnya sudah berkeluarga harus bisa memimpin keluarga, memimpin apapun rencana kita itu kita harus benar-benar tahu bagaimana cara memimpin diri kita sendiri. Amin. Kan begitu. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Dokter tadi bahwasanya kita nggak boleh bergantung dengan karya orang lain untuk membuat kita besar gitu kan, tapi dengan karya besar kita bisa membuat orang lain besar. Menjadi besar. Membuat orang lain jadi besar. Nah itu dia, jadi diberdayakan bukan diperdaya. Berdayakan. Jadi kalau ada saudara-saudara yang sering memperdayai orang gitu kan, segera bertobat ya. Kembalilah ke jalan yang Kembali ke jalan yang benar. Berarti tidak ada Tuhan Yesus di dalam inner self-nya dia. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Dokter dan juga Bang Pendeta. Nah, selanjutnya ini penting sekali. Apa sih sebenarnya yang paling penting? Tadi sebenarnya sedikit-sedikit sudah kelihatan ya bagaimana kolaborasi, bagaimana melihat diri kita itu sebagai pribadi yang benar-benar adalah saksi Kristus lah tadi gitu ya, bahwasanya Yesus menjadi tempat yang pertama. Dan kalau kita lihat secara misalnya dalam lingkungan kita masing-masing, kenapa sih orang-orang itu perlu sekali untuk memahami hal kepemimpinan itu gitu? Apa keuntungannya ataupun apa kayak sesuatu yang menjadi hal penting ketika seseorang itu tahu tentang kepemimpinan? Karena tadi kan kita sudah sepakat bahwasanya setiap orang itu butuh kepemimpinan, baik itu dalam dirinya, baik itu dalam pekerjaannya, entah itu dia pekerjaan apapun ya, sobat-sobat ya, entah itu dia menjadi karyawan kah itu, atau menjadi pimpinan kah itu, atau menjadi siapapun, dia harus punya rasa kepemimpinan yang baik dan yang berdampak yang positif pada orang lain. Nah, gimana Pak Dokter dan juga Bang Pendeta melihat ini? Kenapa itu menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bang Pendeta dulu. Iya, kepemimpinan itu menjadi sebuah tonggak dasar yang kuat bagi setiap orang untuk minimal menurut saya ya, memacu dirinya menjadi, tadi kata tulang dokter, menjadi pemenang, karena kita adalah umat pemenang. Tapi kalau misalnya bagian itu, dasar itu tidak menjadi sesuatu yang kuat di dalam diri kita, jangankan untuk memimpin orang lain. Karena persoalan pemimpin ini kan bukan hanya berdampak terhadap orang lain saja, tetapi juga pemimpin itu adalah memimpin dirinya sendiri untuk melihat setiap kehidupannya. Ya, misalnya bagaimana saat seorang baru bangun dan dia mulai memotivasi dirinya, itu kan bagian dari karakter pemimpin, memotivasi orang lain. Dia mempengaruhi fisiknya untuk tetap sehat, bugar. Dia juga mampu mempengaruhi pikirannya untuk tetap berpikir positif dan lain sebagainya. Saya sangat terinspirasi misalnya kalau saya ambil dari Alkitab tentang Musa, bagaimana dia menginspirasi semua orang Israel untuk tidak lagi terjebak sebagai budak di bangsa Mesir. Maka itu harus menjadi spirit yang pertama sekali muncul di dalam diri setiap. Bagaimana bahasa enaknya, mengencourage ya gitu, ataupun to strengthen kan gitu, atau memberikan kekuatan kepada bangsa Israel. Tapi kan harus terlebih dahulu dirinya, Musa harus terlebih dahulu memotivasi dirinya, baru orang-orang lain, kira-kira begitu. Makanya itu sangat penting sekali bagi semua orang. Ya, jadi sobat-sobat Marsalsa Podcast tadi membuat flashback dulu ya. Kenapa tadi Bang Pendeta mengatakan Musa? Karena Musa sudah
selesai dulu dengan dirinya, dengan posisi yang nyaman sebagai seorang pangeran di Mesir, dan kemudian membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika mereka keluar, mereka ngeluh, ya tahu gini mendingan kita balik gitu ya. Dan itu adalah tugas utama dari seorang pemimpin di posisi Musa, bagaimana dia memberikan kepercayaan diri kepada mereka. Ayo kita harus menjadi bangsa yang bebas, bangsa pemenang. Nah, kalau mau melihat tadi apa yang disampaikan oleh Tulang Dokter. Nah, kalau dari Pak Dokter sendiri gimana, Pak Dokter? Terkait dengan apa sih hal penting, kenapa itu menjadi sebuah hal yang penting gitu bagi setiap orang lah, kita bilang gitu kan. Iya. Rasa kepemimpinan itu atau karakter kepemimpinan itu Tulang. Baik dari Alkitabiah mau dari pandangan pribadi, pengalaman, boleh Tulang. Iya, jadi sebenarnya ingin saya sampaikan secara sederhana aja. Pemimpin itu untuk zaman sekarang ini, keadaan sekarang ini. Oke. Sering saya katakan, mari kita mau merubah paradigma kita. Oke, merubah paradigma. Ya. Sering saya katakan, kita harus mau memegang apa yang disebut dengan kepemimpinan yang transformasional. Oke, yang mengubahkan, Iya. transformasional. Atau transformational leadership. Ada sebuah gaya kepemimpinan yang dapat mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Dan sangat kita perlukan mengikuti perubahan ini. Sehingga kita bisa menyusun suatu visi yang akan bisa membuka jalan bagi kita untuk menjalani perubahan-perubahan ini. Dan untuk membuat suatu perubahan sehingga seluruh rencana kita yang kita lakukan dalam suatu kegiatan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sasaran kita, tujuan kita, Goalsnya kita. goalsnya. Nah, ini yang sering saya katakan, zaman sudah berubah, nggak bisa lagi seperti dulu lagi, nggak bisa gaya hidup saya ikutkan seperti dulu lagi. Kalau saya ikutkan itu saja jadi penonton. Saya nggak belajar IT, saya nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Oke. Nah, maka saya harus belajar IT supaya bisa saya mengikuti apa yang terjadi nanti ke depan. Betul. Supaya kita jadi jangan penonton. Nah, bagaimana menginspirasikan ini kepada kawan-kawan kita yang ada satu komunitas dalam kepemimpinan. Nah, di sinilah saya katakan, berdayakanlah mereka sehingga muncul motivasi-motivasi seperti apa istilahnya, bisa mereka berimprovisasi, ditimbulkan gairah hidup mereka sehingga mau berbuat. Nah, saya katakan tadi, kepemimpinan yang transformasional. Kita berdayakan mereka yang punya kemampuan-kemampuan, kita munculkan. Jangan justru kepemimpinan yang saya katakan sebelumnya otoriter itu. Kamu bodoh. Otoriter. Oh, kamu nggak bisa. Pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Tidak bisa. Justru kita munculkan. Nah, hati yang ginilah seorang pemimpin harus muncul secara tulus. Langboy katanya holong mangalah holong. Aku lakukan ini supaya gini. Nggak ada lagi. Memang kita berdayakan mereka. Itu saya katakan diberdayakan. Itu sangat dalam artinya. Ini menarik ya, sobat-sobat Marsap podcast kalian, bahwasanya seorang pemimpin itu tadi kan misalnya tidak mengetahui sesuatu, dia harus chasing terhadap itu, ataupun misalnya dia bisa melihat potensi-potensi di dalam komunitasnya itu, dan itu yang diangkat gitu. Karena sering sekali terjadi seorang pemimpin itu ketika ada dari komunitasnya yang kayaknya, ini kayaknya lebih ngerti tentang ini, justru malah dimatikan gitu. Kalau tadi bahasanya kayak pembunuhan karakter, nggak penting itu, begini-begini. Jadi karena dia pikirnya mindsetnya yang konvensional, dia akhirnya nggak bisa konservatif gitu ya. Akhirnya nggak bisa fleksibel, akhirnya apa bahasa Jawanya, mandek gitu kan. Akhirnya mandek dan stagnan. Bahasa keren itu stagnan, dia nggak dinamis lagi gitu. Nah, Lebih jelek lagi lebay gitu. kayak lebay gitu kan. Jadi dia nggak, karena dia pemimpinnya, dia nggak mau nanti si Anu itulah dilihat orang, aku nanti gimana posisinya gitu kan. Tapi kalau tadi bahasanya diberdayakan, artinya pemimpin itu memang mau merendahkan hatinya kan gitu. Dia tahu apa yang menjadi kekurangannya dan bagaimana memakai kelebihan orang lain untuk menjadi goalsnya dari sebuah komunitas itu gitu. Jadi bukan untuk diri sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi saya tambah dikit lagi. Oke, silakan Pak Dokter. Transformasional Transformasional tadi. Karena kadang-kadang kita dalam kepemimpinan ini
Dan kebanyakan bisa kita lihat yang muncul adalah kepemimpinan yang transaksional. Transaksional, berarti ada take and give-nya ya. Iya, jadi Ada kalau take sudah and give-nya. transaksional yang muncul membuat para pengikutnya, orang yang dipimpinnya, apa yang kita kenal dengan mentalitas asal Bapak senang. Oh, ABS. Asal Bapak senang. Asal Bapak senang, oke. Nah, Bapak senang gini, oke. Lanjut. Jadi mentalnya mental gitu, ya udah selesai. Oke. Nah, ini yang justru kita hindari. Siap. Harus kritis. Nah, itu yang kita tampilkan apa tadi, kenapa harus transaksional, jangan transaksional, sangat simpel. Dan ini harus kita munculkan. Kita harus legowo melihat perkembangan zaman. Iya dong. Betul. Nah, jadi buat teman-teman atau sobat-sobat sahabat podcast yang menonton ini, tadi jelas ya bahwasanya pemimpin itu you have to be to transform kayak gitu ya, to transform ya kan. Jadi kalau misalnya kamu jadi pemimpin tapi kamu tidak mengubah apa-apa, it's nonsen lah gitu ya bahasanya gitu kan. Ternyata menjadi pemimpin itu harus punya tanggung jawab, nggak untuk diri sendiri aja gitu kan. Tapi ketika kita bisa mengubah orang lain, mengangkat dia dan juga menjadikan dia pemimpin yang lebih hebat dari kita lagi, ataupun sama-sama bersama membangun sesuatu, nah itu baru pemimpin yang benar. Nah, oke. Nah, sekarang begini, kita masuk ke tadi kan Bang Pendeta sudah sedikit nih Pak Dokter mengungkit tokoh-tokoh di Alkitab seperti Musa begitu kan. Nah, itu pandangan tentang Alkitab dan juga pandangan kekristenan. Nah, kalau bicara tentang pengalaman pribadinya Pak Dokter, mungkin Pak Dokter juga kan baik itu di rumah sakit, di gereja kan pasti akan selalu bertemu dengan Pernah jadi peranger. ya peranger juga, pernah juga ya peranger ya, organisasi. Nah, ini kan butuh seni memimpin. Nah, bagaimana pengalaman pribadi? Apa rumitnya, apa tantangannya? Itu pertama ya. Apa yang menjadi kerumitannya, apa tantangannya, dan apa yang membuat ketika Pak Dokter atau Bang Pendeta memimpin sesuatu itu jadi kayak ini tanggung jawab saya, I have to do this gitu kan. Kalau bukan saya, sementara saya punya kapasitas untuk ini, saya merasa saya tidak berguna kan gitu. Yeah. Nah, gimana berdasarkan pengalamannya Pak Dokter nih dalam hal memimpin, entah itu memimpin apapun itu, entah di gereja kah, entah di rumah sakit kah, atau di rumah tangga sendiri gitu kan. Gimana Pak Dokter, silakan. Kita punya pengalaman ya, saya cukup lama di pelosok. Oke. Waktu puskesmas lebih kurang 10 tahun. Berarti kepala puskesmas gitu. Iya, di Kepulauan Riau itu. Di Kepulauan Riau. Bang Pendeta Barus ya. Iya. Oke. 10 tahun dari 85 sampai 95. Oke. Jadi saya bisa merenungkan kembali apa yang saya lakukan selama saya di puskesmas sebagai pimpinan puskesmas. Dengan berbagai banyak faktor. Ya, dinamika. Iya, dinamika di kehidupan puskesmas. dengan geografis yang begitu, Oh, transportasi juga masih sulit waktu itu jangan tulangnya. ditanya transportasi. Naik roro atau pong-pong gitu. Di puskesmas saya itu yang ada roda 4 hanya satu, itu pun truk Oh, betul. untuk angkat kayu. Itu satu aja. Satu aja ya. Oh, luar biasa. Itu satu kecamatan. Selama 10 tahun loh, Bang. 10 tahun itu. Nah, maksud saya, kalau bicara kepemimpinan di situ kembali kepada berbicara dengan hati. Bisa mengkondisikan siapa di lingkungan kita. Beradaptasi juga yang pertama Iya. ya. Oke. Nah, kalau bisa itu, saya bisa merasakan, wow, sungguh luar biasa. Kita beradakan mereka di tengah-tengah kehidupan kita. Akhirnya mereka jadi kayak punya values ya, mereka punya Kebersamaan. nilai juga Ya. kebersamaan. Oke. Sakitnya sakitku, sakitku sakitnya. Padahal kita tidak ada hubungan keluarga, malahan beda agama. Iya. Ya iya dong, kalau dihitung jari di kecamatan itu paling nggak berapa orang kami pengikut Kristus. Tapi bisa kita menyatu dengan mereka, kenapa? Kita mau membaur dengan mereka. Karena tujuannya sama gitu Iya. ya. Oke. Jadi mereka tahu ini pasti deh pengikutnya itu. Ya mungkin dari gaya hidup kita. Kan demikian. Nah itu memang mengalir. Kenapa? Memang hati kita sudah terkooptasi dengan itu. Maka saya pikir kok bisa saya dulu gitu ya.
terima kasih Tuhan. Ya dong, memang bukan kita sengaja, memang mengalir terus gitu. Nah, itu contoh bagaimana kepemimpinan yang tidak bisa kita katakan dengan kata-kata. Nah, kembali kepada kepemimpinan waktu saya menjadi pengantar jemaat di gereja. Zaman berubah. Ya, teknologi semakin bagus, tuntutan berubah. banyak. Saya harus mau memikirkan, mengkondisikan bagaimana jemaat yang saya Pimpin. koordinir bisa merasakan perkembangan zaman. Iya. Saya ajak duduk sama. Ya pasti ada yang pro kontra, ya namanya Selalu pemikiran-pemikiran. Dari zaman bahula pun Nah, gitu ya. Sebagus apapun idenya, sebagus apapun Ada yang nggak suka, ya. ini, justru ada itu, pro kontra. dan itu kita harus konsisten. Oke. Kalau nggak konsisten kita akan, nah kalau konsisten itu saya katakan tadi, kita ini orang-orang pemenang. Kalau tidak, ya udahlah. Kan demikian. Nah dalam hal ini saya katakan tadi, jadilah kepemimpinan yang transformasional. Oke. Kalau sudah demikian, nanti akan bisa kita lihat perubahan-perubahan tersebut. Tidak semudah orang menerima perubahan-perubahan. Kenapa? Kita buat perubahan dalam satu lingkungan, ada yang merasa korban. Karena udah terbiasa seperti Somalni. Somalni, ya. Biasanya begini, biasanya begini. Masih Ben. Apa ini? Membenarkan yang biasa. Loh, Gitu. tapi tetap kita ajak berbicara di satu forum supaya kita jangan otoriter. Kita kasih pandangan. Komunikasi lagi balik iya, ya, komunikasi dalam pertemuan. Oke. Pro kontra pasti ada. Nah, itu yang saya jalankan selama ini. Nah, kalau antara puskesmas dan gereja gitu, Pak Dokter, apa tantangan yang paling berat di puskesmas itu apa, dan tantangan yang paling berat di gereja itu apa gitu? Yang Pak Dokter alamin dalam hal memimpin mereka. Atau jangan-jangan di gereja lebih banyak tantangannya gitu kan dibandingkan di puskesmas, dengan walaupun kondisinya hanya satu ada mobil gitu. Pasti kan. beda. Nah, gimana? Kalau di puskesmas itu kan sudah ada hierarkinya. Oke, sudah itu ada pimpinan struktur. Nah, jadi kita mengatakan sesuatu, mereka ikut walaupun tadi kata-kata itu apakah transaksional atau tidak. Kan gitu. Nah, tergantung kita. Transaksional udah pasti udah tertulis itu karena ikut aturan pimpinan. Tapi justru kita bisa merubah ini. Bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah untuk kita bersama ke depan. Bagaimana caranya? Misalnya, ayo kita buat ini. Kenapa? Kita kan butuh ini. Kalau kita harapkan dari pemerintah ini tidak akan dapat. Kita buatlah kegiatan ini. Dengan kita buat kegiatan ini, masyarakat terbantu, karyawan pun terbantu. Nah, caranya gimana? Itu kita duduk sama. Ayo, misalnya kita buat klinik khusus untuk swasta. Oh. Kan gitu. Yang membentuk puskesmas gitu. Iya. Wah, luar biasa. Jadi swadana. Iya, swadana ya. Walaupun itu nggak ada intervensi dari pemerintah, itu jadi kayak Nggak sebuah ada. local wisdom ya, Iya, kebijakan dari iya. luar biasa. Nah, kita buat itu, pasien tinggal milih, Bapak Ibu, nggak usah kita ngomong lain, mereka udah tahu. Kami ke sana, kami ke sana. Nah, akhirnya karyawan itu merasa sedih kalau pasien kurang. Dan tanda kutip ya. Iya, tanda kutip. Makanya orang itu sangat rajin jadi kerja, melayani pasien supaya pasien itu pun tertarik ke swastanya. Oh, jadi waktu itu nggak ada alasan kayak karena BPJS nggak dilayani gitu, nggak ada gitu tuh Nggak ya. ada. Pokoknya setiap yang namanya pasien dilayani gitu ya. Nah, itu saya bilang tadi itu transformasional. Transformasional, Kita harus bukan jadi transaksional. Nah, Oke. Itu contoh yang sederhana. Di puskesmas. Sama kayak di gereja tadi itu. Nah, di gereja gimana? Ini kan pasti Ya kembali cerita tadi. Bagaimana orang kok senang sih ke gereja lain. gereja gitu. lain? Apa yang mereka cari gitu Nah, ya? saya juga udah ke gereja lain, udah jalan-jalan. Oh gini ya, sampai main gesek-gesek pun nggak ada masalah. Iya kan? Nah saya gini, ternyata masih banyak yang seremonial. Kenapa? Masalah pemahaman oleh jemaat terhadap Alkitab. Sukacita katanya. Cuma sukacita sebenarnya kena musik. Di entertain. Tahu hatinya belum tentu. Ya. Nah, kan gitu. Jadi yang kerja itu adalah sugestinya.
Oh, oke. Ya kebetulan latar sebelumnya kan dokter jadi tahu psikologi kan ini sugesti. Nah justru itu oh gini, oke saya harus buat ini. Ayo mari kita duduk sama, kita buat gini, kita buat gini. Kalau ada yang pro kontra, masuk aja ya, mau tak mau masuk gini, masuk kita lagi. Nah justru dengan cara itu disitulah masuk kita tentang pemahaman kita lebih banyak lagi karena sudah gabung. Kan demikian. Sudah ditarik dulu ke dalam. Ya, kita ajak dulu masuk. Iya. Seperti apa itu 1 Korintus berapa? 9. Yang tapi aku tidak menjadi demi untuk menyelamatkan. 9 kalau nggak salah saya. Iya. Kan gitu. Aku pergi ke diskotik. Tapi bukan aku jadi peserta diskotik. Mengajak orang kawan-kawan diskotik itu sudah saya gabung, apapun saya ngomongin nanti secara rohani mereka bisa terima karena saya udah gabung duluan. Jadi tahu ya. Iya, nah itulah yang saya buat tadi prinsip. Oh ini harus saya masukkan tuh sih. Sound system harus saya usahakan gini. Supaya apa? Supaya mereka terasa tertarik. Sudah tertarik itu barulah masuk pesan-pesan firman Tuhan itu. Nah, Sobat Marsalsa Podcast, ini ada yang unik. Tapi saya ajak supaya sahabat-sahabat juga bisa melihat keunikannya di mana. Pak dokter ini tadi kan bilang dari puskesmas dan kemudian ke gereja. Ternyata di gereja juga ada pengetahuan dari ilmu dokternya itu anamnesis ya dokter ya. Iya. Jadi dia menganamnesis dulu, melihat tap, mendiagnosa tap, akhirnya apa yang kita lakukan tap. Nah ternyata itu dipakai. Nah jadi teman-teman ternyata walaupun Pak dokternya adalah dokter, backgroundnya bukan dari mungkin dari awal bukan belajar teologi, walaupun sudah belajar teologi juga sekarang, tapi itu dia pakai kapasitas ataupun kualitas dirinya itu dalam ilmu kedokteran itu dipakai Dalam tugas di gereja juga. dalam gereja dan itu memberikan dampak yang positif kan gitu kan. Enggak semua orang dong ya Pak dokter ya ketika di gereja mereka anamnesis dulu begini bahkan kadang ya non benita gitu kan. Gini aja jadi kayak otoriter walaupun tidak kelihatan otoriter ya. Ya Tapi pasti orang lihat otoriter karena ada hal-hal yang mereka nggak suka, tetap kita ngotot tapi untuk kepentingan bersama. iya betul. Itu loh. Oke. Wajar ada orang mengatakan otoriter. Ya resiko dong. Nah, tapi mereka akan lihat hasilnya hasilnya. gimana. Tapi itu penting sekali tuh. Misalnya istilah anamnesis itu dalam kedokteran itu dipakai dalam sebuah organisasi itu penting. Jadi kita benar-benar tahu apa yang harus kita lakukan. Kita butuh apa yang kita lakukan dan bagaimana caranya untuk melakukan kan gitu. Baru lakukan operasi kan gitu. Jadi semuanya terukur dia. Semuanya terukur dia dan validitasnya bisa dilihat kan begitu. Nah, dari Pak Pendeta nih, gimana Pak Pendeta? Iya, saya sih dalam pengalaman saya melihat seperti halnya ini bicara dari Alkitab ya, dari proses perjalanannya Tuhan Yesus ya. Ada salah satu buku yang mengatakan dia mengambil metode pelayanan kepemimpinan Kaordik. Ya, Kaordik. Dia membaur, ya, hadir, turun bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau istilahnya tulang dokter tadi, saat kita menjadi bagian yang jauh terpisah dari komunitas, lingkungan, dan perkembangan zaman itu, maka kita menjadi orang yang terasing, bukan zaman itu yang terasing, bukan mereka yang terasing, tapi kita yang terasing dari situasi itu. Sehingga memang kita harus dengan cerdas ya, seperti halnya bagaimana Alkitab, Yesus yang turun ke dunia langsung berbaur, ya, langsung hidup bersama dengan masyarakat, ya, dan dia mengerti tentang bagaimana situasi yang ada pada saat itu. Sehingga setiap hal yang dia boleh lakukan bersama dengan 12 murid, ya, yang juga bukanlah bukanlah orang-orang yang pintar ya, kecuali Matius ya. Sehingga setiap hal yang mereka lakukan dalam pimpinan Roh menjadi sesuatu yang hidup dalam setiap pelayanan mereka. Jadi dalam pengalaman saya, saat saya juga harus mutasi dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, dalam pimpinan Roh, kalau boleh dikatakan kepemimpinan itu kan juga anugerah, walaupun dia bisa dibentuk. Tapi saya mau mengatakan itu adalah anugerah. Kalau kata tulang dokter tadi itu sesuatu yang mengalir saja, ya, maka yang pertama sekali kita harus lakukan adalah membaca situasi. Jangan langsung mengambil keputusan, mengambil tindakan, mengambil metode pelayanan saya nanti di sini seperti ini. Sementara konteksnya nggak begitu ya, beda. Kebutuhannya beda. Di Kalimantan saya berhasil dengan metode ini. Tapi begitu saya ada di Jogja tidak bisa seperti itu. Saya harus belajar lagi, lihat lagi situasinya.
ya, dan melakukan sesuai dengan konteks di sana. Kalau seperti di Kalimantan, karena jemaatnya hanya sekitar 47 kakak, ya itu boleh saya bilang bukan hanya anak, bapak, mama dan opungnya saja yang saya kenal. Ini keponakannya siapa, ini siapa, tantenya siapa, saya kenal. Saking dekatnya ya. Karena hanya 47 kakak, bayangkan 47 kakak yang saya layani di Palangkaraya, ya. Nanti mungkin jemaat Palangkaraya juga ada yang tonton. Minimal 3 kali dalam 1 tahun saya harus berkunjung ke rumahnya. Bagaimana sih nggak terlalu dekat. Ya, jadi memang harus kita jiwai dulu bagaimana lokasinya, jemaatnya, Karakter zamannya, orangnya, karakter gitu ya. orangnya. Baru kita dalam pimpinan Tuhan, ya, kepemimpinan itu adalah anugerah mengalir, maka kita dipimpin untuk melakukan yang terbaik. Mungkin itu, Bang. Oke, baik. Jadi sobat-sobat juga, saya sedikit cerita juga bahwasanya ketika saya dulu di Batam, saya itu belajar banyak tentang apa itu offshore, apa itu onshore, bagaimana tekanan pipa, bagaimana pekerjaan orang-orang yang di pabrik itu, apa itu overtime dan sebagainya. Dan ketika pindah ke Serpong Sigodang, saya harus belajar tentang membeli bahkan gitu kan. Harus belajar bagaimana bambu yang baik, bagaimana harga keranjang, Bikin bagaimana keranjang, tutup ya. keranjang ternyata lebih mahal Bagaimana daripada keranjangnya. penipisnya gitu ya. Ya betul. Nah, jadi itu penting sekali untuk pemimpin ya, bahwa saya harus benar-benar bisa beradaptasi, tahu konteksnya seperti apa, dan kemudian tidak main asal-asal Iya. oh ini kayaknya dibutuhkan nih gitu kan. Tapi harus ada analisa dulu. Nah, itu Apa mungkin tadi yang istilahnya penting. kalau tulang dokternya? Anamnesis nah, gitu ya. Jadi ada analisa dulu, ada pemeriksaan dulu, observasi. Ah, itu mungkin bahasa umumnya, observasi dulu, baru akhirnya membuat rencana A, B, C, D, baru eksekusi. Walaupun akhirnya ada yang tidak setuju juga ya. Ada yang kita setuju. Walaupun tadi seperti kata pengalaman tadi, ada selalu yang pro kontra terhadap hal itu gitu kan. Tapi menurut saya ya itu tergantung kepada bagaimana orang-orang di sekitar kita. Ya selalu aja begitu, ada yang terima, ada yang nggak terima gitu kan. Menurut saya kayak di Indonesia udah 7 presiden, nggak ada itu yang 100% didukung sama rakyatnya gitu ya Pak Dokter ya. Pasti selalu ada ngapain itu sini presiden gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir teman-teman. Nah ini penting sekali. Jadi kedua narasumber kita ini tentunya pasti sudah tahu tentang hal kepemimpinan. Nah saya pengen tanya nih Pak Dokter dan juga Pak Pendeta, siapa tokoh inspirator gitu kan? Tokoh inspirator yang mungkin mempengaruhi ya, ataupun mungkin menjadi kayak sebuah role modelnya Bapak Dokter dan juga Pak Pendeta dalam hal mengaplikasikan pengetahuan terhadap kepemimpinan itu sendiri. Nah, Pak Pendeta dulu. Oke, terima kasih. Biar gantian. Ya, yang pertama saya sangat terinspirasi dengan tokoh Abraham misalnya. Oke. Saya sangat terinspirasi karena dia bukan kalau pakai terlalu mungkin jadinya negatif ya. Ya, Tapi dia percaya betul terhadap firman Tuhan, perkataan Tuhan. Sehingga dia tidak punya cerita dalam Alkitab yang ragu-ragu untuk mengambil sebuah sikap dalam hidupnya. Dia nggak melihat term dan condition. Ya, dia tidak melihat itu ya. Sehingga saat Tuhan katakan pergilah, dia pergi saja. Ya. Dan saat dia berada pada satu titik, bahkan dia mengatakan kepada keponakannya si Lot, ya kan, kemana kau akan pergi? Bukannya Abraham menentukan saya di pinggir sungai sana, tidak. Tapi dia berikan kesempatan kepada Lot, maka Lot melihat sekelilingnya dan dia melihat ada di sana air yang mengalir, tempat yang terbaik dan dia katakan kepada pamannya, kepada Abraham, saya ke sana. Dan Abraham melihat tempat dia tinggal adalah padang gurun. Tapi tidak sedikit pun membuat dia ragu tentang bagaimana Tuhan akan memberkati kehidupannya. Dan janji Tuhan itu janji Tuhan itu, firman Tuhan tadi. Sehingga saya sangat terinspirasi untuk sebagai seorang pendeta misalnya, walaupun mungkin banyak pendeta yang mungkin meragukan kependetaan saya misalnya, contoh. Tapi saya mau katakan adalah ternyata Abraham menjadi tokoh inspirasi bagi saya untuk bagaimana Tuhan yang akan lebih dahulu berada di depan setiap perjalanan kehidupan kita. Sehingga kepemimpinan dalam diri saya, keluarga, dan juga jemaat yang saya layani misalnya, saya percaya ada Tuhan yang sudah terlebih dahulu di sana. Ya, maka jangan pernah ragu. Ya, jadi saya sedang memotivasi diri saya untuk tidak pernah ragu. Saya juga memotivasi anak-anak saya, istri saya, keluarga saya untuk juga jangan ragu. Bahkan selalu saya katakan bagi diri saya, bagi istri, dan juga bagi anak-anak saya setiap hari atau dalam beberapa waktu berulang kali saya katakan, firman Tuhan mengatakan
sepanjang hidup aku tidak pernah melihat anak-anak orang benar menjadi peminta-minta roti. Kalau kata tulang tadi, kita sudah memang umat pemenang, kita sudah disiapkan Tuhan dari kandungan ibu kita, sehingga bagian kita adalah bagaimana untuk melakukan kehidupan kita dengan dalam kehendak Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Urusan yang lain tetap bengeknya itu urusannya Tuhan. Oke? Oke, terima kasih. Jadi walaupun di padang rumput, di padang Padang gurun, gurun, ya. gas terus ya Bang ya. Pokoknya gas terus. Ya, Pokoknya fokus utamanya pelayanan terhadap Tuhan. Nah, itu penting dicatat itu sampai batuk itu. Nah, kalau Pak Dokter sendiri gimana Pak Dokter? Dan mungkin kan ada hal-hal yang Pak Dokter lihat dari tokoh itu, bisa satu bisa dua ya dari tokoh itu, dan apa yang dimiliki dia yang akhirnya Pak Dokter sematkan ataupun implementasikan di dalam diri Pak Dokter gitu, supaya sobat-sobat juga bisa tahu. Iya, sama apa yang disampaikan oleh pendeta tadi, salah satu itulah Musa. Musa, oke, Musa. Ya, udah tadi diterangkan bagaimana dia melihat keberadaan daripada Bangsa Israel. bangsa Israel tanah Mesir, sehingga dia bisa membawa keluar dari Mesir. dan dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh mertuanya. Ya. Ya kan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia ikutin semuanya itu. Ya, tahap demi tahap. Dan dia bisa menjadi motivator, contoh daripada Yosua. Ya. Regenerasi kepemimpinan turun kepada Yosua. Betul. Nah, itu satu motivator. Iya ya, gaya hidup saya, kelakuan saya bisa dilihat oleh lingkungan saya, sehingga orang bisa termotivasi untuk mengikuti apa yang saya lakukan. Bahkan bisa saja lebih kan Lebih begitu lagi, ya. maka saya katakan diperdayakan. Jangan diperdayakan. Nah, makanya sering saya katakan, ayo, ada kejadian-kejadian di gereja, saya telepon sahabat Hamda, bilang mau biar toreh hitakin keturunan. Saya ngomong gitu, lihat nanti generasi penerus kita, apa kita biarkan gini? Jangan, saya bilang. Kita didudukan di sini bukan karena Si A, si B, si C. Tuhan, saya bilang. Ya kan Atau namanya tapan konflik di dalam Berorganisasi. organisasi pasti ada. Saya sering itu, saya langsung telepon. Ayo, pikirkan anak cucu kita, saya bilang. Masa Dan depan. itu sudah memang menjadi tugas kita. Bukan orang lain memilih Anda sebagai pimpinan, tapi Tuhan memilih Anda sebagai pimpinan. Ayo maksimalkan. Nah, itulah saya bilang tadi itu Musa itu aduh, sungguh dengan keberadaan kalau kita ikutin. Baru kedua ya kita tahu Paulus. Oke, Paulus. Orangnya pemberani, ya, orangnya rendah hati, Ya. Mati adalah orangnya keuntungan bisa kata ya. menjadi pengikut oleh orang-orang yang mengikuti dia. Itu kan hal sangat luar biasa. Orang yang sangat totalitas. Totalitas. Kan demikian. Aku hidup tapi bukan lagi aku hidup, tapi Kristus dalamku. Silakan. Puji Tuhan. Nah, maka itu satu motivasi buat saya. Oh iya ya. Apapun yang saya lakukan sebagai orang pemenang, saya nggak ada lawan. Nah, saya tadi Paulus itu, aduh, kalau kita ikutin, maka itu suatu seperti yang pendeta katakan tadi, sebagai pemimpin yang sangat kita idolakan. Iya. Berarti karena ada totalitasnya. Kalau tadi Musa dan Paulus ada kerendahan hatinya, Kerendahan hati, gitu iya. ya. Dia tidak memikirkan dia orang benci atau tidak sama dia. Yang penting saya menyampaikan Injil di tengah-tengah. Oke. Ya, itu. Kabar baik. Iya, berita kabar baik itu. Dia tidak takut. Dan memang kita lihat dalam sejarahnya. Nah, itu menjadi suatu pemimpin yang sangat kita idolakan. Oke. Dan yang berbuah kalau Paulus ya. Ya, berbuah. Boleh lihat kan banyak surat-suratnya itu kan bagaimana dia menggembalakan, ya, memberikan pengajaran yang Betul. benar. Saat orang mulai diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, tradisi yang biasa, nasional istilahnya tuh kan. Istilahnya tuh, dia kalau ada rekonstruksi semua itu. Kalau ada yang bilang itu bapak rohani, kalau saya enggak, sebenarnya bapak rohani terlampau merendahkan Tuhan tuh. Mentor rohani. Oh, mentor rohani. Iya lebih dong, dekat mentor lagi ya. rohani Si lebih dekat Titus, lagi. mentor rohaninya si Timoteus. Timoteus. Coba, Ya, pada banyak. sampai dia di penjara pun, jangan takut, lanjut. Ini suratku ya, lanjut. Kan kira-kira gitu loh.
Wah, luar biasa. Luar biasa, bahkan surat dia kepada beberapa jemaat yang belum pernah dikunjunginya bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada jemaat itu. Padahal belum pernah sampai ke situ dia gitu ya. Luar biasa sekali. Berarti itu menjadi sampai sekarang dan bahkan sampai seterusnya mungkin ya Pak Dokter ya, akan menjadi istilahnya proyeksi diri bahwasanya apa yang dilakukan Paulus at least gitu ya kan. Saboibo ini kebaik masona ya. Oh ya, sebisa-bisanya saya akan lakukan seperti apa yang bisa dilakukan oleh Paulus. Nah, ini menarik. Nah, baik, nggak terasa loh, ini udah mau 1 jam lah Pak Dokter, 1 jam gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, sobat-sobat Marsha Podcast sekalian, jadi dari semuanya itu tadi yang kita bahas tadi, bagaimana seni memimpin, bagaimana karakter orang yang memimpin, bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita sebagai pemimpin harus bisa memberdayakan, tidak memperdaya, dan kemudian bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berkolaborasi, dan juga bagaimana kita membangun relasi yang bagus tadi. Tadi udah banyak sekali contoh yang disampaikan oleh Pak Dokter di Kepulauan Riau ataupun misalnya Pak Pendeta di Palangkaraya dan juga di Yogyakarta. Itu menjadi bagian yang menurut saya yang perlu kita pelajari bersama, bahwasanya setiap kehidupan kita pun sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan, hal yang paling penting adalah teokrasi kan gitu. Bahwasanya kita ini dipimpin oleh Tuhan, bahwasanya ada Roh Kudus di dalam diri kita yang memimpin kita, dan itu yang selalu mengingatkan ya. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak bisa memimpin dirinya, berarti dia sudah tidak mau mendengar lagi roh Tuhan yang ada di dalam dirinya. Dan semua orang yang adalah orang pemenang tadi, seperti yang dikatakan Pak Dokter ketika dia punya sense of belonging tadi terhadap bahwasanya kita ini adalah orang-orang pemenang, saya sebagai orang pemenang, saya harus membawa orang lain juga menjadi seorang pemenang. Wah, itu luar biasa sekali. Itu adalah responsibility kan begitu kan. Jadi bagaimana akhirnya kepemimpinan itu mentransform orang lain dan kemudian mengencourage orang lain seperti kata Pak Pendeta tadi. Menurut saya itu menjadi satu nilai ataupun life values ataupun nilai hidup yang menurut saya harus kita pahami, kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dimanapun dan kapanpun kita pasti akan selalu bertemu dan juga akan beririsan dengan dalam hal memimpin kan begitu. Dan harus berani dan berkelanjutan. Dan harus berani dan berkelanjutan. Continuity-nya harus penting gitu kan. Integrity-nya ini udah semua banyak sekali ya. Jadi mungkin teman-teman bisa saja membaca di kata-kata bijak tentang pemimpin gitu ya. Tapi apa yang dikatakan yang kita bahas hari ini menjadi hal yang sangat realistis kan begitu. Karena ini berdasarkan experience, baik itu pengalaman rohani ataupun pengalaman berorganisasi, itu menjadi bagian yang real menurut saya, yang mungkin sangat mudah untuk sobat-sobat Marsha Podcast untuk bisa diterima, untuk dimakan lah bisa bilang gitu ya. Dan akhirnya kedepannya sobat-sobat yang menonton ini, yang mendengar ini, semoga menjadi pemimpin yang luar biasa juga. Amen. Dan juga punya pandangan ke depan bahwasanya untuk teman-teman pemuda juga, kalian adalah masa depan dari gereja, masa depan dari negara ini. Pokoknya jangan takut ya gitu bisa. Kan pasti bisa gitu ya. Walaupun di dalam Tuhan semuanya bisa kita lakukan. Nah, jadi terima kasih untuk sobat-sobat Marsha Podcast. Terima kasih hari ini, dan terima kasih untuk Pak Dokter untuk kita ini sekarang berada di ruang VVIP di rumah sakit JIC ya teman-teman. Jadi buat teman-teman juga yang mau periksa mata bisa juga datang ke sini dan sangat terpercaya. Sudah. Asal jangan mata duitan. Asal jangan mata duitan atau penyakit mata kaki ya, itu nggak bisa ditangani di sini. Nah, terima kasih untuk Pak Dokter, terima kasih untuk ilmunya, terima kasih untuk pengalamannya yang sangat luar biasa. Ternyata baik di dalam pelayanan kepada masyarakat, ternyata pelayanan kepada Tuhan juga sangat balance sekali. Terima kasih untuk itu, sangat menginspirasi. Ini belum keluar semua ya? Belum keluar semua ya. Terima kasih untuk itu, dan juga untuk Pak Pendeta juga terima kasih untuk pandangan Alkitabiahnya, dan juga bagaimana kita sebagai orang Kristen harus melihat ini semua adalah rangkaian yang benar-benar ketetapan Tuhan Mas Songonon. Ya, ini adalah ketetapan Tuhan seperti ini, dan kita harus benar-benar percaya Tuhan itu adalah pribadi yang selalu memperhatikan kita dan membentuk kita menjadi pemenang yang bisa membawa orang lain untuk menjadi pemenang juga. Amin. Baik, sampai bertemu kembali sobat-sobat Marsha Podcast kalian. Sebelum kita mengakhiri episode 16 kali ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, terima kasih untuk segala ketetapan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kami, dan apa yang telah kami saksikan melalui firman-Mu, dan apa yang telah kami alami melalui pengalaman-pengalaman kami.
Terima kasih untuk pengalaman hidup yang telah Engkau berikan kepada narasumber kami, kepada Bapak Dr. Waldensius Girsang, kepada Bang Pendeta Rolandi, yang menginspirasi, yang memberikan banyak sekali masukan-masukan dan juga banyak sekali inspirasi yang sangat memberi kekuatan kepada kami bahwasanya Tuhan, ketika Tuhan yang memimpin diri kami, ketika Tuhan yang memimpin pribadi kami, segala sesuatunya akan bisa kami lakukan. Bapa di surga, kami tahu banyak sekali tantangan di tengah-tengah kehidupan kami ini, tapi kami percaya melalui pimpinan Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri kami, itu yang akan membuat kami menjadi pribadi yang lebih luar biasa lagi, membuat orang lain, mengajak orang lain, dan juga menjangkau orang lain supaya menjadi umat-umat pemenang-Mu Tuhan. Tidak terbatas terhadap umur apapun itu, tapi kami bisa menjadi pribadi yang mempengaruhi orang lain dengan hal yang baik, dan kami bisa memimpin orang lain, baik itu diri kami dimanapun kami berada. Dan juga untuk sobat-sobat Mars Sapsa Podcast kalian, kiranya terinspirasi juga dan menjadi pemimpin ke depannya dan menjadi bagian dari masa depan gerejamu. Terima kasih Tuhan, ini kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sampai ketemu kembali di episode 17. Terima kasih.